Cantik-cantik. Aroma parfumnya sampai ini. Kan senang orang mendengar begitu kan? Sampai membuat saya berapi-api untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan mari langsung saja kita membuka kitab kita dalam kitab Markus pasal yang keempat ayat yang 35 sampai 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Sudah menemukannya, katakan amin. Amin. Ya, baik saudara, langsung saja kita membacanya. Biar saya aja yang membaca untuk kita semua. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyerbu masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangun dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Kalau ia bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Jadi saudara, dari kisah yang kita baca, yang dimana Yesus sedang berjalan menuju ke Gaza, menyeberangi danau Galilea. Pada waktu itu, beberapa bulan yang lalu, saya pernah menonton seorang olahragawan yang begitu ahli dalam bersepeda. Dia mengendarai sepedanya di atas utas tali, menyeberang gedung dari gedung yang satu ke gedung yang lain. Ketika dia menyeberang dari gedung yang satu ke gedung yang lain, banyak orang yang melihat, banyak orang yang menyaksikannya, sehingga mereka memberikan pujian, kamu hebat, kamu luar biasa. Tetapi ketika seorang olahragawan ini mengajak orang-orang banyak yang begitu memuji dia, kamu hebat, kamu luar biasa. Ketika dia mengajak mereka untuk berjalan bersama dia di atas seutas tali itu, orang banyak itu mereka nggak mau. Tetapi ada satu anak kecil yang mau dibonceng membawa ke gedung yang satu. Tetapi orang yang banyak ini mereka masih tegang dalam ketika dia melangkah, ketika dia berjalan di atas utas tali itu, mereka melihat dengan teliti setiap perjalanan mereka. Tetapi ketika sampai ke seberang dengan selamat, orang banyak ini memberikan pujian lagi. Dan orang banyak ini menimbulkan suatu pertanyaan kepada seorang anak ini. Kenapa kamu mau mengikuti seorang olahragawan ini padahal dengan situasi yang tidak tenang? Jadi Bapak Ibu Saudara, orang banyak ini bertanya kepada anak kecil ini, kenapa kamu mau berjalan bersama dia? Jawaban anak kecil inilah yang membuat saya bergairah, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua. Jawaban anak kecil ini, dia adalah bapakku. Bapakku tidak pernah merencanakan hal yang mencelakakan aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita yakin, ketika mengenal seorang bapak, kita tahu bahwa bapak kita tidak pernah merencanakan hal yang mencelakakan kita. Jadi Bapak Ibu, akhir-akhir ini kita dikagetkan oleh perang antara Israel dan Gaza, Palestina. Di situ kita membuat kita takut, membuat kita khawatir. Dan tema yang saya bagikan bagi kita pada hari ini yaitu tenang di tengah situasi yang tidak tenang. Tenang di tengah situasi yang tidak tenang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tenang di tengah situasi yang tidak tenang itu
bukan orang yang tidak mengenal seorang sosok pribadi Yesus. Mereka orang yang memiliki yang bisa tenang di tengah situasi yang seperti itu cuma hanya orang-orang yang betul-betul mengenal seorang atau mengenal Yesus Kristus secara pribadi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bagaimana cara kita tenang di tengah situasi yang tidak tenang? Poin yang pertama yang saya ingin bagikan buat kita pada hari ini yaitu jadikan Tuhan Yesus juru mudi di dalam kehidupan kita. Jadikan Tuhan Yesus yang pertama di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari, kita beberapa tahun yang lalu kita juga dilanda oleh COVID-19 yang dimana membuat kita takut, membuat kita khawatir akan hal-hal yang seperti itu. Dan bahkan di penyakit COVID-19 ini memakan ribuan jiwa di seluruh dunia. Dan ketika sampai ke kampung kami, penyakit COVID-19, banyak orang berlari, mereka ingin divaksin lah. Sampai mereka vaksin pertama, kedua, ketiga, mereka usahakan supaya mereka tidak kena virus corona. Tapi dalam kehidupan saya secara pribadi, saya tidak divaksin karena saya percaya bahwa mati pun apapun nggak apa-apa, saudara. Jadi karena apa, saudara? Karena kita mengenal seorang yang paling hebat di dalam kehidupan kita ketika kita membacanya. Di dalam apa, saudara? Dalam ini Alkitab. Semuanya ada di sini, pribadinya ada di sini. Kalau kita betul-betul baca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan yakin dalam situasi apapun dalam kehidupan kita, kita akan harus tetap berseru, kita harus tetap datang kepada Tuhan. Dan poin yang kedua yang saya ingin bagikan bagi kita, saudara, kita harus belajar daripada kehidupan Yesus, yang dimana telah kita baca kebenaran firman Tuhan tadi, ketika Yesus sedang berjalan menyeberangi danau itu, saudara. Pada waktu itu juga taufan yang sangat dahsyat. Pada waktu itu juga masalah yang menghadang kapal mereka. Dan kita harus belajar daripada kehidupan Yesus. Di saat itu juga Yesus sedang tidur di sebuah tilam. Kita harus belajar, Bapak Ibu Saudara, dalam situasi apapun dalam kehidupan kita, dalam masalah apapun dalam kehidupan kita, kita harus tenang sama seperti Yesus, tenang di tengah taufan yang sangat dahsyat itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus belajar betul-betul dari kehidupan Yesus. Karena apa? Karena dia mengenal, karena dia tahu bahwa Bapaknya adalah yang luar biasa di dalam kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada waktu saya berangkat ke Kota Batam, sebelum itu saya pernah ikut tes SBMPTN di Kota Kupang. Dan ketika saya berangkat dari kampung saya jam 4 sore dan saya tiba di Kota Kupang jam 9 pagi, saudara. Ketika di situ saya istirahat di rumah dan bulan 2 menit lagi. Dan di jam 12 saya mendengar kabar bahwa orang tua saya meninggal. Dan Bapak Ibu Saudara, saya sebenarnya kaget dan saya rasa heran akan keadaan itu. Tetapi yang saya takutkan, yang saya itu bukan suatu kehidupan bapak saya, itu kehidupan yang rokok, yang minum keras. Dan saya takutnya nanti masuk ke dalam neraka itu yang bukan enak-enak seperti yang di dalam dunia ini. Dan saya belajar dan saya membaca kitab, saya belajar daripada kehidupan Yesus. Walaupun dalam situasi dan masalah apapun, kita harus belajar tenang menghadapi semuanya itu. Ketika saya tidak tenang dalam mengambil keputusan itu, mungkin kita di tempat ini tidak berjumpa.
Mungkin kita di tempat ini tidak bertemu Bapak Ibu teman-teman yang di tempat ini. Saya sangat bersyukur dan poinnya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, Valdin. Kamu ini mutar-mutar tak jelas, kayak gosokan aja ya. Jadi bahasa tubuh itu sangat penting, saudara ya. Body language kita ya. Jadi jangan hanya begini-begini terus tadi. Kamu sana sini, sana sini, sana sini ya. Itu. Lalu berceritanya sangat lambat kayaknya. Kamu lupa cerita itu ya. Jadi bagaimana kamu bisa menghidupi cerita itu kalau proses cerita itu juga tidak bisa kamu deskripsikan, kamu bahasakan dengan baik ya. Judul dan topiknya tadi di 5 menit baru kamu sampaikan judulnya. Tadi kan sudah Bapak sampaikan, baca firman, lalu judul disampaikan topiknya supaya orang tak mereka-reka. Kamu sudah melakukan pendahuluan tadi dan penjelasan, tapi topiknya baru di menit ke-5 kamu sampaikan. Jadi yang bagus adalah baca firman itu, lalu topiknya apa? Supaya pendengar langsung tahu, oh ini topiknya tentang kekhawatiran. Ya. Lalu selesai topik, masuklah ke pendahuluan. Contohnya tentang kekhawatiran. Hari-hari ini. Baik Bapak Ibu, ayat begini, janganlah kamu khawatir. Ya kan? Demikian pembacaan firman Tuhan. Oleh karena itu topik yang akan saya angkat hari ini adalah jangan kamu khawatir. Saat ini ada banyak jomblo-jomblo yang sangat khawatir. Masuklah kepada pendahuluan, yaitu cerita-cerita. Oke? Amin, Valdin? Amin. Oke.